Selanjutnya kita akan membaca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Dari pembahasan huruf-huruf ya, sudah kita urai ya, dari huruf pertama ya sampai yang akhir. Masih ada beberapa huruf, tapi saya lihat ya hanya perbedaannya sedikit-sedikit ya, itu. Nah, kalau pengen detail ya bisa langsung membaca kitabnya, supaya karena perbedaan antara huruf satu huruf lain ini saya lihat perbedaannya ya tipis-tipis gitu. Nah, selanjutnya saya akan membaca Al-Juz'us Sabi. Juz' Sabi ini bagian yang ketujuh ya, masih berkaitan dengan rahasia huruf itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bayanu ba'dil asbab ya, menerangkan sebagian sebab-sebab. Akni, maksudku, tafsirul alfat, yaitu tafsirnya beberapa lafaz, allati dzukirtu, yang aku telah sebutkan, fil huruf, di dalam huruf-huruf, yaitu tafsir lafaz-lafaz yang sudah dijelaskan ya di dalam huruf. Min basyaitin wa marotibin wa taqdisin wa ifrodin wa tarkibin wa unsin wa wahsatin wa ghairi dzalik. Di mana huruf-huruf itu memiliki basyait, yaitu ya limpahan, basyitoh, anugerah ya, kemudahan. Wa marotib, dan memiliki tingkatan. Wa takdis, dan ya bersifat takdis suci. Wa ifrodin, tunggal. Wa tarkibin, tersusun. Wa unsin, dan uns ya. Wa wahsatin, dan wahsah. Unus itu ya rasa rindu ya. Wa wahsah itu ya kebalikannya. Wa ghairi dzalik. Nah, ini menarik. Saya tertarik melanjutkan ke pembahasan ini karena Ibnu Arabi memiliki penjelasan yang menarik untuk kita pahami terkait kedudukan huruf-huruf ya, dengan menggunakan istilah kewalian ya. Imam Ibnu Arabi ini punya istilah tingkatan wali itu ada kutub, ada imamani, ada autad, dan ada abdal. Ya, ini versi Ibnu Arabi. Ternyata ya kutub, imamani, autad, dan abdal ini ya ada pada simbol huruf itu. Fa'lam, maka ketahuilah, awalan pertama kali, anna hadil huruf la makanat mislul alam al mukallaf al insani ya. Ketika ada apa huruf ya seperti alam al mukallaf al insani al musyarakah lahu fil khitab la fit taklif duna ghairihi minal alam liqabuliha jami'ul haqa'iq kal insan wa syairil alam laisa kadzalik. Jadi penjelasannya bahwa ya huruf-huruf ini ya memiliki ya keterkaitan dengan alam semesta dan juga insani, yaitu diri kita. Jadi kalau alam itu kan sering disebut dengan makrokosmos ya. Sedangkan insani itu yaitu diri kita yang disebut dengan mikrokosmos. Ternyata alam dan insan nih
yaitu makrokosmos dan mikrokosmos itu memiliki keterkaitan dengan rahasia-rahasia ya huruf-huruf hijaiyah itu. Ya, jam'ul haqaqiq kal insan wa syairil alam laisa kadzalik. Ya. Maka bagi orang-orang yang paham ilmu rahasia huruf ya itu ya bisa melahirkan ilmu-ilmu yang lain ya, seperti ilmu astronomi ya. Kemudian ada lagi ilmu rahasia nama. Jadi nama itu bisa dihitung. Kemudian setelah dihitung itu ketemu jumlahnya berapa. Setelah ketemu jumlah itu nanti posisinya di mana. Itu ada orang-orang yang diberikan anugerah paham rahasia huruf ini. Termasuk tadi objek alam semesta yang makrokosmos, kemudian diri kita mikrokosmos juga memiliki keterkaitan dengan rahasia-rahasia huruf itu. Cuma ini kalau bagi orang yang sudah mendapatkan anugerah ilmu rahasia huruf, ini sudah yakin dan membuktikan. Kalau kita yang baru dengar, ya ini kan ada muncul pertanyaan, benar nggak sih? Kok ada rahasia huruf? Setahu saya ya huruf hijaiyah gitu kan, untuk membaca Al-Quran. Tapi jika dipikir secara mendalam, ya huruf ini kan asal usul dari kata, gitu. Tentu bagi Allah ya, karena membentuk suatu kata pasti kata itu ada makna dan isinya, bukan sebuah kata yang kosong. Sebelum terbentuk kata kan huruf dulu. Sebelum huruf ada nuqtoh titik gitu. Ini nanti akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Ada Ibnu Arabi mengurai tentang rahasia nuqtoh titik ya, dan juga mengurai tentang rahasia bismillah gitu. Faminhum al-kutub ya, di antara mereka itu ada namanya al-kutub, makom kutub ya, wali kutub ya. Huruf yang masuk kriteria kutub ini apa? Kama minna wa huwa al-alif, sebagaimana dari kami yaitu al-alif gitu. Jadi alif ini ternyata kutubnya ya, di antara huruf-huruf hijaiyah. Ini istimewa kan? Ini kita sebagai follower ya, muhibbinya Ibnu Arabi, ini sudah dapat ilmu. Oh iya, di antara huruf hijaiyah ternyata ada yang posisinya sebagai kutub, yaitu alif. Dan kita bisa lihat ketika alif dalam bismillahirrahmanirrahim, alif dalam ismun ya, bismillah tidak dinampakkan secara zahir ya. Dalam penjelasan ini ternyata alif itu sebagai menduduki posisi kutub itu. Kemudian waqamul kutub minna. Terus kedudukan kutub minna dari kami ya, itu al-hayah al-qayyumiyah, yaitu kehidupan yang qayyumiyah. Qayyumiyah itu kehidupan yang berdiri dengan zatnya. Jadi kehidupan yang independen, yang
digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut qayyumiyah. Jadi kehidupan alam semesta ini ya tajalli dari hayat al-qayyumiyah. Allah memiliki independensi, mau menciptakan makhluk apapun yang ada di bumi, yaitu ya suka-suka Allah. Mau menciptakan ya manusia bentuk apapun, ya suka-suka Allah. Itu namanya al-hayat al-qayyumiyah. Tidak dalam posisi dipaksa, ya, dan juga tidak dalam posisi ditekan atau diminta. Jadi qayyumiyah ini menunjukkan sifat independensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipahami ya Allah itu bergantung dengan siapa. Yang maha kuasa Allah masa bergantung gitu. Itu malaikat, ya malaikat itu makhluknya. Ya, semua Allah tidak bergantung dengan apapun gitu loh, termasuk dengan makhluk, dengan malaikat, dengan manusia itu tidak. Allah memiliki ya sifat qayyumiyah, independen, tidak bisa istilahnya ditekan atau didemo. Ini tidak bisa. Allah memiliki sifat qayyumiyah. Maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, ini menunjukkan juga sifat hayat hidup, ya, itu ya semata-mata qayyumiyah Allah. Al-hayyul qayyum itu kan al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum, ya. Itu yang maka di dalam sifat wajib 20 ada salah satu sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri, tidak bergantung dengan makhluk apapun. Itu yang disebut al-hayyah al-qayyumiyah. Hada wal maqam al-khas, ini ya termasuk kedudukan yang istimewa, yang khusus. Fa innahu syara bihimmati fi jamil alam, karena sesungguhnya dia berjalan dengan himmahnya. Himmah itu keinginannya fi jamil alam, dalam seluruh alam semesta. Ini kita paham ternyata alif memiliki kedudukan istimewa, yaitu sebagai kutubnya. Kadzalika al-alif, begitu juga alif, min kulli wajhin min wajhin ruhaniyatihi, dari satu sisi ruhaniyahnya, allati nutrikuha, yang telah kami temukan, nahnu wala yutrikuha ghairuna, dan tidak ditemukan oleh selain kami. Wa min haitsu suryanihi nafsan min aqsal maharis allati wa mamba'ul nafs, dari aspek aqsal maharis, ya puncak keluarnya huruf itu mamba'un nafs, yaitu tempat terbitnya nafas, ila akhiril munafis, kepada sampai akhirnya orang yang bernafas. Jadi mamba'un nafas itu ada pada alif, sampai akhirul munafis itu juga pada alif. Wa yamtaddu, dan menjadi panjang fil hawa, yaitu di udara, al khalid, yang keluar. Wa anta, dan engkau sakitun, diam, wa huwal ladzi yusamma as-sudda. Fatilka qayyumiyah tul alif, maka demikian itu menunjukkan independensi alif. La annahu waqifun, tidak dia ya dalam posisi waqif, terhenti.
Wa min haitsu raqmihi, dan dari sisi tulisannya, fa inna jami'al huruf, dan sesungguhnya semua huruf tanhalu ilaihi wa tatarakkabu minhu. Jadi semua huruf itu akan ya, kembali kepada alif dan tersusun juga dari alif. Wala yanhalu, dan juga tidak pindah huwa ilaiha kepadanya, kama yanhalu huwa aidun ila ruhaniyatihi wa hiya an-nuqtah, ya, yaitu kembali kepada an-nuqtah, titik takdirun, ya, sebagai kira-kiranya. Wa in kana al-wahid, dan apabila ada al-wahid satu, la yanhalu faqad arafnaka, maka sungguh kami telah mengetahuimu, ma li'ajlihi kanal alif kutuban, itu ya, maka alif menjadi kutub. Wa hakadha ta'malu fi ma tadhkuru laka ba'da hadza in aradta an ta'rifa haqiqatahu. Kemudian yang kedua, ya, selain kutub ini yang pertama, yang kedua wal imamani, ya, imamani itu dua imam. Jadi makom kewalian itu pertama kutub, yang kedua imamani. Ini menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Apa? Al-wawu wal ya. Wawu dan ya itu kedudukannya imamani. Al-mu'talatani, yaitu yang dikenal dengan huruf ilat, ya, wawu ya. Alladzani huma harfal mad, yang juga wawu ya ini juga termasuk huruf mad. Walain la shahihatani, bukan huruf sahih. Maka di dalam ilmu nahwu itu kan ada huruf yang fi'il yang sahih, ada yang mu'tal. Mu'tal itu ya apabila kemasukan huruf ilat itu. Jadi imamani itu dua huruf wawu dan ya. Kemudian yang ketiga makom autat wal autat. Autat itu arba'atun 4. Ya. Pertama alif, kedua wawu, ketiga ya, keempatnya nun. Ini alladzina hum alamatu i'rab, dan ini ya semua menjadi tanda-tanda i'rab secara ilmu nahwu syarab. Itu ada alif, ini alamat untuk rafa, ya, wawu juga untuk rafa, ya untuk nasab, dan nun ini bisa khatfun nun, ya, untuk asmaul af'alul khamsah gitu. Wal abdal, dan abdal. Abdal itu ada 7. Apa saja? Alif, wawu, ya, nun, ta udhamir, ta dhamir, ya, fa'alta, fa'alti, ini ta udhamir. Wa kafuhu, dan kaf, ya. Wa ha'uhu, dan haknya. Jadi kaf dan hak dan ta itu. Fal alifu alfu rojulani. Ya, sampai sini dulu kita mendapatkan sebuah ilmu baru, ya, dari Syekh Muhyiddin Arabi, bahwa huruf hijaiyah yang kita pahami ternyata memiliki struktur, ya, sebagaimana struktur kewalian ada makom kutub isinya yaitu 1 alif, kemudian imamani isinya yaitu wawu dan ya, kemudian autat itu alif, wawu, ya, dan nun. Sedangkan abdal ada 7 yaitu alif, wawu, ya, nun, ta dhamir, kaf dhamir, dan hak dhamir. Semua ini oleh Syekh Ibnu Arabi dijelaskan untuk bisa memperoleh rahasia-rahasia huruf-huruf tadi. Fafkhas alai bil kholwah, bahaslah, diskusikan, tapi disertai dengan kholwat. Kholwat itu menyendiri dengan posisi, ya, riyadhah mujahadah. Wa dzikr, dan dzikir. Wal himmah, dan memiliki semangat yang kuat. Itu. Jadi oleh Ibnu Arabi, kalau ingin mendapatkan anugerah tersingkapnya makna-makna tadi yang ada memiliki makna makom kutub, imamani, autat, abdal, ya
lakukan riyadhah mujahadah bil khalwah wa dzikri dan dzikir wal himmati dan himmah. Itu sebagai proses riyadhahnya. Karena semua ya tergantung ya, minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa memahami, merasakan apa yang diuraikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Sampai sini dulu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.